Xirex memperoleh kontrak pengadaan laptop tersebut pada 28 dan 30 Mei lalu. Rencananya pelaksanaan kontrak tersebut akan dilakukan oleh dua distributor perusahaan, yakni PT Intan Pariwara sebanyak 45.000 unit laptop dan juga PT Dragon Computer and Communication sebanyak 120.000 unit laptop. Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi Nadiem Makarim mengatakan pemerintah pusat telah menganggarkan dana hingga mencapai 1,3 triliun rupiah untuk pengadaan awal laptop sebanyak 190.000 unit. Laptop-laptop tersebut nantinya akan dikirim ke seluruh Indonesia. Ya, dan untuk membahas terkait dengan hal ini telah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia secara eksklusif Timothy Sidik, Direktur Utama dari Xirexindo Mandiri Buana. Halo, selamat pagi Pak Timothy, kabar sehat? Kabar sehat, selamat pagi Monica. Ya, terkait dengan pengadaan 165.000 laptop ini, sampai saat ini sudah sejauh mana progresnya Pak? Kami sedang memproduksi dan dari 165.000 unit itu setiap unit kami harus melakukan QC, quality control, yang berlangsung kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi Ibu bisa bayangkan 165.000 dijalankan dengan 2 jam proses QC untuk menjamin kualitas. Selama ini kami sudah mengirim hampir ke 3.000 sekolah dari 8.000 sekolah. Target kami harus selesai di dalam bulan September dan Oktober untuk mengirim keseluruhan 165.000 ke 8.000 sekolah. Oke, berarti dalam waktu September hingga Oktober ini begitu ya. Nah, upaya untuk mengejar targetnya nih agar bisa sesuai dengan target pengiriman laptop-laptop ini apa saja nih strategi dan juga pastinya upaya yang dilakukan Pak Timothy? Kami sudah menjalankan 2 shift line produksi dikarenakan pandemi pada saat ini sehingga prokes kesehatan, jaga jarak segala macam tetap kami harus lakukan sehingga kami melakukan produksi di 2 shift yaitu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu shift pertama, kemudian dari 9 malam sampai 9 pagi itu adalah shift kedua. Dan itu adalah full line production di dalam 1, 2, 3, 8 line production keseluruhannya. Oke, baik. Berarti produksinya sangat digenjot sekali begitu ya saat ini begitu ya, dikarenakan pandemi kali ini ya akhirnya kami dan juga pastinya permintaan yang semakin meningkat ya di tengah adanya pandemi ya, ini. Peningkatan penjualan bukan dari Kemendikbud saja tetapi dari segala distribusi dealer-dealer kami juga mengalami kenaikan peningkatan. Oke, baik. Nah, kita ketahui juga Pak Timothy terkait dengan harga komoditas ini kan juga pastinya turut berpengaruh begitu ya kepada kenaikan harga elektronik termasuk dari pastinya dari Xirex sendiri begitu ya. Nah, seperti apa Anda melihat terkait dengan kenaikan harga ini dan juga pastinya terkait dengan kenaikan harga elektronik? Sangat. Jadi dari segi komponen ada beberapa komponen yang kenaikannya sudah hampir mencapai 100%. Saya ambil contoh panel LCD yang tadinya kita beli hanya di sekitar $22, sekarang sudah naik sampai $48. Itu kenaikan melebihi 100%. Tetapi ada beberapa komponen yang memang nggak terlalu naik. Jadi secara pukul rata mungkin kenaikan bisa mencapai keseluruhan BOM cost itu bisa mencapai hampir 60%. Tetapi karena kami sebagai produsen lokal Indonesia, kami melihat bahwa daya masyarakat beli Indonesia itu adalah terbatas sehingga kami juga menekan harga penjualan kita nggak naik sampai 100% atau 60%. Nah, dalam konteks ini tidak juga akan mempengaruhi bottom line kami karena kuantiti naik. Jadi secara kuantiti penjualan kami naik, secara per unit gross profitnya memang sedikit turun karena kami ingin menjaga daya beli masyarakat Indonesia. Jadi berdampak nggak? Tetap berdampak, tetapi penjualan tetap ada satu kenaikan karena permintaan laptop itu di Indonesia karena pandemi ini yang tadinya nggak punya laptop, mereka harus beli laptop. Yang tadinya punya 1 laptop di rumah, mendadak anaknya ada 3, mereka perlu lagi 2 laptop. Kira-kira begitu. Oke, nah kalau kita lihat ini juga tercermin begitu ya dalam kinerja dari Xirex sendiri. Kita melihat pada tahun 2020 lalu laba bersihnya naik sangat signifikan sekali ya Pak Timothy ya, ada di kisaran 340%. Nah, seperti apa nih Anda melihat pandemi ini juga sebagai sebuah opportunity begitu atau kesempatan bagi Xirex? Sangat mempunyai satu potensi yang besar. Indonesia adalah satu negara yang dalam kepemilikan komputer itu masih sangat minimum.
Jadi kalau kita lihat setiap keluarga itu mungkin hanya 2,28% atau 25% dari 100 keluarga yang memiliki komputer. Itu adalah angka yang sangat rendah. Dan kalau kita transit ke dalam satu individual itu hanya kurang lebih nggak sampai 10% penetrasi komputer di Indonesia. Angka itu kalau kita bandingkan dengan Malaysia atau kita bandingkan dengan jangan Singapura lah, kita bandingkan dengan Thailand, mereka sudah 40%, 50%, ada yang 60%. Kita di bawah 10%. Jadi potensi untuk kepemilikan komputer itu masih besar. Dengan demikian kami melihat bahwa jangka panjang potensi pasar untuk menggarap di Indonesia itu masih besar untuk Zyrex. Oke, nah kalau kita lihat juga bahwa saat ini kan 95% dari komputer atau laptop yang ada di Indonesia saat ini adalah impor begitu ya. Sedangkan Betul. kita punya komputer dan juga laptop karya anak bangsa atau made in Indonesia yakni Zyrex begitu. Nah seperti apa mungkin upaya dan juga pastinya strategi dari Zyrex sendiri untuk semakin meningkatkan lagi nih pangsa pasar yang ada saat ini? Salah satu yang kami lakukan itu adalah yang kita sebut sebagai siswa top. Siswa top itu adalah memang karangan atau inisiatif dari Zyrex sendiri, yaitu satu siswa, satu laptop. Monica tahu di Indonesia memiliki 50 juta siswa-siswi dari SD sampai SMA saja. Kita belum hitung yang mahasiswa. Nah, dari 55 juta ini, nggak ada sampai 5 juta yang memiliki laptop. Itu adalah angka yang sebenarnya sangat kecil. Nah, dari segi digitalisasi Indonesia atau digitalisasi pendidikan, saya pikir produsen seperti Zyrex itu perlu memperhatikan negara kita tersendiri. Nah, di dalam konteks sekarang dari ada kelangkaan produk, ada kelangkaan komponen, maka setiap merek-merek terkenal dunia, mereka akan memperhatikan negara mereka sendiri. Nah, Zyrex sebagai produsen Indonesia pasti harus memperhatikan negara kita juga, yaitu negara Indonesia. Dengan demikian, Zyrex selalu mengupayakan bagaimana mendidik bahwa kita ini mungkin kita ini nggak butuh motor yang 20 juta. Mungkin satu keluarga dia bisa beli motor yang 16 juta, 4 jutanya disisakan untuk beli laptop. Karena itu adalah untuk masa depan anak-anak mereka yang ada di rumah untuk mencapai satu peningkatan pemakaian komputer atau digitalisasi. Oke, berarti Itu upaya-upaya yang kami lakukan. Jadi selalu melakukan pendidikan-pendidikan kepada masyarakat, selalu melakukan program-program seperti Siswa Top yang kami kampanyekan ke seluruh Indonesia. Oke, tapi ini juga menyisakan potensi yang masih sangat besar ke depannya seperti itu ya, sangat Pak. besar, sangat Tiba-tiba, besar. oke. Baik, kita Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.